Podcast Radio Dakta, aktual dan informatif. Rekan Dakta, peringatan Hari Buruh di tahun 2022 digelar oleh Pemkot Bekasi di tanggal 14 Mei. Banyak harapan dari unsur buruh dan juga Pemkot selaku unsur bipartit guna mendukung kesejahteraan para buruh dan juga pembangunan daerah. Lalu seperti apa harapan dari unsur Serikat Pekerja? Kita akan ikuti pernyataan dari Sekretaris DPC Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPSI Bekasi Raya Fajar Winarno. Pemerintah Kota Bekasi dan seluruh jajaran baik aparat keamanan maupun yang lain turut merayakan hari kami, Hari Buruh, Hari May Day, yang sebenarnya jatuh pada tanggal 1 Mei, cuma karena 1 Mei pas bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini. Sebenarnya kita juga selain May Day, kita ini punya Hari Buruh, Hari Pekerja yang namanya Harpekindo, yang sering diperingati di tanggal 20 Februari. Itu sebenarnya ada keputusan presidennya yang menetapkan bahwa Hari Buruh di Indonesia itu adalah di tanggal 20 Februari. Namun karena 20 Februari itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya SPSI, jadi yang sering merayakan Hari Buruh atau Hari Pekerja di tanggal 20 Februari adalah di SPSI. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh jajaran di Kota Bekasi yang pada kesempatan ini memberikan kesempatan kepada kami untuk merayakan Hari Buruh. Selama ini alhamdulillah kita dengan pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan beberapa pengusaha, ya, Pak Farid, kita suasananya termasuk kondusif. Perlu kita ingat bahwa dengan adanya COVID-19, maka sebenarnya buruh sangat menderita. Sangat menderita. Udah upahnya nggak naik, kemudian kebutuhan hidupnya pasti tambah, kemudian kita berhadapan dengan COVID. Kita selalu harus was-was dan selalu berhati-hati. Namun demikian alhamdulillah ya, di Kota Bekasi tidak ada konflik-konflik antar serikat pekerja dengan pengusaha yang berarti. Ini saya pikir tidak lepas dari aparat keamanan maupun Ibu Kadis dan jajaran pemerintah Kota Bekasi yang selalu mampu menjaga suasana kondusif yang ada di Kota Bekasi. Kemudian buruh di Kota Bekasi cukup lumayan banyak, dan saya pikir pekerja di Kota Bekasi adalah penyumbang pajak, ya, baik hasil produknya maupun PPh 21, ya. Maka saya pikir wajar sebenarnya kalau APBD itu menganggarkan untuk pembinaan, untuk membina anggota-anggota kami selaku serikat pekerja, serikat buruh. Ya. Karena untuk menciptakan suasana yang kondusif itu tentu kami harus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan edukasi. Bagaimana kita menciptakan hubungan industrial yang bisa harmonis, baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat di atasnya. Nah, itu saya pikir sebagai catatan, kami berharap mungkin tahun depan kalau ada pembicaraan tentang APBD, kita bisa mengusulkan untuk pembinaan. Nah, dana pembinaan yang dialokasikan untuk serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Kota Bekasi untuk melakukan pembinaan, sehingga kita lebih bisa menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kemudian yang berikutnya,
memang harus kami akui bahwa saat-saat ini kami lebih banyak bermasalah atau banyak menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat khususnya. Ya. Omnibus Law itu masih menjadi tuntutan kami agar pemerintah mau membatalkan Undang-Undang nomor 20 atau nomor 20 tahun 2002, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ya, yang biasa kita sebut sebagai Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Itu masih menjadi tuntutan kami, sehingga sebagian dari kami para pekerja tadi sampaikan oleh Pak Kasat Intel menyampaikan aspirasi unjuk rasa ke DPR RI dengan tuntutan itu tadi agar pemerintah pusat bisa membatalkan undang-undang tersebut. Ya. Itu yang masih menjadi tuntutan kami, karena dengan lahirnya undang-undang itu upah minimum di Kota Bekasi juga nggak naik. Kita nggak tahu berapa tahun lagi kita akan naik upah minimumnya. Ya. Itu yang menjadi fokus kegiatan kami, tuntutan kami di May Day ini. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa bersinergi sehingga bisa menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di Kota Bekasi. Pemkot Bekasi juga berharap pelaksanaan May Day dapat meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah dan juga pekerja. Berikut keterangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indahyarti. Bertepatan pada Hari Raya Keagamaan May Day yang seharusnya diperingati pada tanggal 1 Mei, tadi telah disampaikan oleh Bung Fajar, namun dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2022, tidaklah menghilangkan semangat pada peringatan May Day hari ini, namun lebih kepada bentuk silaturahmi dan peace yang digaungkan serta penghormatan kepada perayaan keagamaan. Dan kita melihat May Day pada intinya bukan suatu bentuk kegiatan perayaan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kadin, juga tadi ada 3 acara atau kegiatan pada hari ini yang disampaikan juga oleh Ketua Apindo. Namun lebih kepada peringatan yang mengingatkan atau alarm kepada pekerja untuk terus meningkatkan dan menjaga kesetaraan dalam hak dan kewajiban dalam setiap hubungan kerja, serta perlakuan adil terhadap pekerja di seluruh dunia. Kita ketahui bersama, May Day adalah sebagai bentuk perjuangan pekerja atau buruh yang terus-menerus digelorakan untuk mendapatkan kesetaraan hak dan kualitas kesejahteraan dalam hidup, serta memberikan perlawanan terhadap eksploitasi kepada buruh atau pekerja dalam hubungan kerja, perjuangan dan pergerakan buruh pekerja secara nasional. Tadi telah disampaikan oleh Pak Kadin, mudah-mudahan nanti Pak Kadin di Kota Bekasi dengan adanya Bung Fajar dan Pak Purnya dan juga yang dari yang lainnya perwakilan Ketua DPC untuk terus bisa mengkondusifkan di Kota Bekasi, namun tetap memperjuangkan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ketua Kadin juga menjadi harapan kita semua para pekerjanya sejahtera. Amin. Dan secara nasional juga telah berjalan dan mendapat atensi atau perhatian dari pemerintah yang terus-menerus berupaya untuk melindungi pekerja serta meningkatkan kualitas kesejahteraan buruh atau pekerja serta peningkatan terhadap apa yang menjadi hak-hak buruh. May Day juga sebagai alarm pengingat pada kondisi sekarang adalah sebagai pengingat bahwa kita telah memasuki zaman digital, di mana tugas kita bersama-sama adalah untuk tetap menjaga hak dan kualitas kesejahteraan para pekerja atau buruh walau era revolusi industri telah berubah. Untuk itu, mari kita bersama-sama mencari atau menemukan solusi yang tepat untuk menjaga, mempertahankan serta meningkatkan hak-hak buruh atau pekerja menjadi lebih sejahtera serta mempunyai kualitas sumber daya manusia yang prima. Para undangan dan serikat pekerja, serikat buruh atau yang mewakili dan undangan lainnya yang saya hormati, pada sub tema Hari Buruh tahun 2002 adalah meraih kemenangan dengan mengutamakan silaturahmi menuju industrial peace, di mana diharapkan buruh atau pekerja dapat mengambil porsi terbesar
dalam pembangunan perekonomian, khususnya di Kota Bekasi, sehingga kota yang kita cintai menjadi makin maju, di mana industrial peace merupakan sinergitas yang dapat meningkatkan harmoni dalam hubungan kerja, sehingga menjadi salah satu faktor sehatnya hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja atau buruh serta pemerintah. Ketenangan dan ketentraman dalam hubungan kerja sebagai bentuk keserasian dan keharmonisan hubungan kerja dengan berjalannya hubungan industrial yang harmonis, insya Allah kita akan semakin kokoh dan dalam menghadapi tantangan yang ada di depan kita, dan untuk kedepannya dengan mempunyai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan. Sehingga peringatan Hari Buruh tahun ini menciptakan suasana yang dapat mengeratkan tali silaturahmi. Alhamdulillah saat ini kita telah dapat beraktivitas dalam kondisi normal. Tadi telah disampaikan oleh Kasat Intel bahwa di Kota Bekasi tidak mengeluarkan surat edaran terkait WFH-WFO, karena di Kemendagri ada Pak, karena banyaknya pulang kampung harusnya ada. Hanya saja data per tanggal 10 Mei bahwa kasus aktif di Kota Bekasi hanya 53 orang, sehingga ini masih di bawah 0,1%, dan kita dianggap Kota Bekasi adalah aman, sehingga dasar itulah Kota Bekasi tidak mengeluarkan WFH-WFO. Sehingga begitu juga kepada para pekerja tetap hadir, tetap masuk bekerja seperti biasa. Namun tetap kita menjaga prokes dalam kegiatan kita sehari-hari dan tetap menjaga kesehatan kita dan keluarga serta lingkungan sekitar kita. Hadirin tamu undangan dan pekerja serikat atau pekerja buruh yang berbahagia, atas nama pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja berharap kita dapat terus-menerus berkomunikasi serta berdialog dan mencari solusi untuk bekerja atau untuk pekerja atau buruh sehingga mampu lebih berproduktivitas serta menjaga harmonisasi sehingga tercapainya industrial peace yang kita harapkan. Peringatan May Day bagi kita semua untuk terus siaga dalam menjaga serta meningkatkan hak-hak pekerja buruh untuk kesejahteraan buruh di Kota Bekasi. Dan rekan-rekan, itu tadi pernyataan dari unsur Serikat Pekerja dan pemerintah Kota Bekasi dalam peringatan May Day yang digelar di tanggal 14 Mei 2022. Podcast Radio Dakta, aktual dan informatif.